Marilah kita berdiri sejenak dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Tri Sunata Wahyu Akbar SEMM. Kepada Bapak Tri Sunata Wahyu Akbar SEMM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelaksanaan acara penerimaan mahasiswa baru semester genap tahun akademik 2024-2025 Universitas Sains Indonesia ini, marilah sejenak kita tundukkan kepala dan hati kita untuk berdoa dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat Maha Kuasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa kulli syafaati asyhadatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Amin. Alhamdulillah wa amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa dini sultan. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa aturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Amin. Ya Allah, Ya Malikal Mulk, berkat ridho-Mu lah pada hari ini kami dapat melaksanakan pembukaan dan pengarahan penerimaan mahasiswa baru semester genap tahun akademik 2024-2025 Universitas Sains Indonesia. Semoga kegiatan pembukaan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi para mahasiswa baru Universitas Sains Indonesia. Ya Allah, Ya Alim, limpahkanlah kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswi kami dalam menuntut ilmu di institusi ini. Amin. Dan mudahkanlah para pendidiknya dalam memberikan pengajaran dan ilmunya kepada mereka. Amin.
Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri Sanata Wahyu Akbar STMM atas doanya. Berikutnya mari kita dengarkan sambutan dari Pembina Yayasan 6 Peduli Pendidikan. Kepada Bapak Insinyur Renan Kausa MT, kami persilakan. Terima kasih MC. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan 6 Peduli Pendidikan, Bapak Warto STMM, dan Bapak Joko Subagio Ruspi Nudi SE Postgraduate Diploma. Yang saya hormati pengurus Yayasan 6 Peduli Pendidikan, Bapak Prasetyanto SE sebagai Sekretaris Yayasan. Yang saya hormati Bapak Aris Wijayanto MSc, Dr. Aris Wijayanto MSc, MBA, MM sebagai Sekretaris Pelaksana Harian Yayasan. Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia yang pada saya ini diwakili oleh Bapak Joko Subagio Ruspi Nuji SE Postgraduate Diploma. Yang saya hormati Direktur Marketing Universitas Indonesia Ibu Dewi Dwayanti SIP dan juga sebagai Ketua Pengawas Yayasan 6 Peduli Pendidikan. Yang saya hormati Ketua Program Studi, para Kepala Biro, para Kepala Bagian, dan para teknik, serta para tamu undangan semua. Dan yang saya banggakan, mahasiswa baru kelas karyawan Universitas Sains Indonesia semester genap tahun akademik 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu dengan rasa syukur dan bangga saya sampaikan selamat kepada seluruh mahasiswa baru Universitas kelas karyawan Universitas Sains Indonesia semester genap tahun 2004-2005 di kampus USI tercinta. Saya percaya bahwa saudara dan saudari adalah putra dan putri terbaik bangsa dari berbagai penjuru tanah air yang secara sadar terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan menjandang status sebagai mahasiswa Universitas Indonesia, saudara kini memulai perjalanan baru, yaitu sebuah perjalanan intelektual di kampus Universitas Sains Indonesia. Tujuan dari perjalanan tersebut tentunya bukan sebatas didapatkannya gelar akademik. Yang tidak kalah pentingnya adalah dicapainya kompetensi kesarjanaan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, karakter, dan kepribadian. Masa kemahasiswaan adalah sebuah kurun waktu yang penting bagi saudara. Karena pada masa tersebut, saudara menjalani proses peningkatan kompetensi dan karakter serta pengembangan diri. Untuk menjalani proses ini memang dibutuhkan sekali ketekunan dan kesabaran saudara-saudara sekalian. Anda semua adalah putra-putri terbaik bangsa, putra dan putri bangsa yang pekerja keras, yang ingin maju dan ingin meraih masa depan yang lebih baik. Terbukti dengan
mendaftarnya Anda, saudara semua, untuk menjadi mahasiswa di kelas karyawan Universitas Indonesia. Yang konsekuensinya, tentu saudara harus meluangkan waktu untuk belajar dan melalui proses akademik yang cukup panjang, di samping pekerjaan utama Anda sehari-hari yang begitu ketat dan melelahkan. Kami berkomitmen terus-menerus memenuhi dan meningkatkan fasilitas, yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang baik untuk mahasiswa Universitas Indonesia. Pesan kami, selesaikanlah apa yang sudah Anda mulai. Selesaikanlah kuliah saudara sampai lulus sarjana di Universitas Indonesia ini. Apapun kendala yang saudara hadapi, usahakan kuliah jalan terus sampai Anda lulus. Karena kalau sudah Anda menjadi sarjana, kami yakin dan saya yakinnya akan membawa perubahan baik dalam karir, dalam perubahan baik karir dalam bekerja maupun kehidupan Anda sekalian di masa yang akan datang. Mudah-mudahan tujuan dan keinginan Anda tercapai dan diridhoi oleh Allah SWT dan Anda lulus tepat waktu dengan menjadi sarjana tahun 2029. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang dan selamat belajar dan selamat menjadi sarjana tahun 2029. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada pengumuman sedikit karena masih banyak WA yang masuk, email yang masuk bahwa banyak sekali yang belum sempat mendaftar. Maka bersama ini kami sampaikan bahwa pendaftaran diperpanjang sampai dengan 19 April 2025. Mohon saudara semua untuk menyampaikan kepada teman, sahabat, keluarga, dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Insinyur Renal MD atas sambutannya. Berikutnya sambutan dari Rektor Universitas Sains Indonesia yang saat ini akan diwakili oleh Bapak Joko Subagio Ruspinuji SE PGDIP selaku Ketua Pelaksana Pengurus Yayasan 6 Peduli Pendidikan. Dilanjut dengan pembacaan SK penerimaan dan pemakaian jas alma mater. Kepada Bapak Joko Ruspinuji SE PGDIP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kami semua. Kepada para mahasiswa, kelas karyawan Universitas Sains Indonesia tahun ajaran 2024-2025, saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara pada hari ini sampai selesai nanti. Pada kesempatan ini saya akan membacakan keputusan Rektor Universitas Sains Indonesia nomor 352/Rektor/4/2025 tentang penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan semester genap tahun akademik 2024-2025 Universitas Sains Indonesia. Rektor Universitas Sains Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, penerimaan mahasiswa baru Universitas Sains Indonesia semester genap tahun akademik 2024-2025 di Universitas Sains Indonesia. Kedua, jumlah mahasiswa baru Universitas Sains Indonesia semester genap tahun akademik 2024-2025 sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Ketiga, mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dan kedua berhak mengikuti seluruh kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sains Indonesia. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali. Kelima,
Bila mana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan penambahan seperlunya. Ditetapkan dan disahkan di Cibitung, Kabupaten Bekasi, tanggal 11 April 2025, Universitas Sains Indonesia. Rektor Dr. Insinyur Endah Murtiana Sari, STMM. Bersama ini kami sampaikan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada periode ini sejumlah 466 dan mahasiswa yang registrasi sebanyak 395 mahasiswa. Data mahasiswa baru Universitas Sains Indonesia semester genap tahun akademik 2024-2025 sebagai berikut. Nomor 1, nomor induk mahasiswa 243103003 atas nama Alfiah Salsaidina Ali, jurusan Administrasi Bisnis, dan seterusnya. Nomor 2, nomor induk mahasiswa 243102004 dengan nama Alfaina Lutfi Anis dalam program studi akuntansi, dan seterusnya. Nomor 3, nomor induk mahasiswa 243105002 atas nama Ahmad Farid Skans, program studi desain grafis, dan seterusnya. Nomor 4, nomor induk mahasiswa 24311100016 atas nama Afwa Dafa Febrianti, program studi hukum, dan seterusnya. Nomor 5, nomor induk mahasiswa 24310400012 atas nama Abdul Karim Hakim, program studi ilmu komunikasi, dan seterusnya. Nomor 6, nomor induk mahasiswa 243101010 atas nama Ahmad Arif, program studi manajemen, dan seterusnya. Nomor 7, nomor induk mahasiswa 24311200017 atas nama Abdul Aziz, program studi psikologi, dan seterusnya. Nomor 8, nomor induk mahasiswa 24310600007 atas nama Agam Purwa Alfiandi, program studi sistem informasi, dan seterusnya. Nomor 9, nomor induk mahasiswa 24310900009 atas nama Abdul Karis Rosyandi, program studi teknik elektro, dan seterusnya. Nomor 10, nomor induk mahasiswa 24311000020 atas nama Abraham Alois Bala Welling, program studi teknik industri, dan seterusnya. Nomor 11, nomor induk mahasiswa 24310700001 atas nama Ali Nurdin, program studi teknik informatika. Nomor 12, nomor induk mahasiswa 24310800008 atas nama Abdul Aziz Al-Fakar, program studi teknik mesin, dan seterusnya. Ditetapkan dan disahkan di Cibitung, Kabupaten Bekasi, tanggal 11 April 2025. Universitas Sains Indonesia, Rektor Dr. Insinyur Endah Murtiana Sari, STMM. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih Bapak Joko Subagio Rusmiji, SEVGDIP atas sambutannya. Selanjutnya pemakaian jas alma mater yang akan diwakili oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Sains Indonesia. Kepada Saudara Ardia Tegar dan kepada Saudari Arsyanda Kesha, Tia Amanda, dan Afwa Dava Febrianti dipersilakan. Cewek dulu ya. Aduh. Dengan sesi foto bersama. Yes. Silakan. Mari ke tempat duduk. Selanjutnya presentasi terkait regulasi akademik kepada Bapak Insinyur Rian Orsa MT dan Bapak Joko Subagio Rusmiji SEPGDIP. Terima kasih. Boleh dipersilakan untuk mendengarkan Bapak. Terima kasih. Di sesi pemaparan informasi akademik sebagai bekal awal bagi para mahasiswa baru. Penjelasan pertama yaitu mengenai regulasi akademik yang akan dipaparkan oleh Bapak Trifal Apriyadi SEMM. Kepada Bapak Trifal Apriyadi SEMM, kami persilakan. Selamat pagi, selamat datang calon sarjana tahun 2029 di Universitas tercinta, Universitas Sains Indonesia. Sebelum dimulai perkuliahan teman-teman nanti di tanggal 14 April. Pada kesempatan ini saya Trifal Apriyadi dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan akan menyampaikan beberapa regulasi yang
berlaku di Universitas Sains Indonesia. Sehingga nanti teman-teman mahasiswa dalam proses perkuliahannya bisa merencanakan proses perkuliahan lebih baik lagi. Teman-teman mahasiswa, seperti yang terlihat di kamera, jadi pedoman perkuliahan kita dalam satu semester itu sudah kita cantumkan di kalender akademik. Jadi teman-teman bisa membuat planning waktu untuk proses perkuliahan yang akan diikuti. Seperti mulai tanggal 14 kita akan mulai perkuliahan awal, kemudian ujian tengah semester itu tanggal 14 sampai 21 Juni, kemudian ujian akhir tanggal 11 sampai 23 Agustus. Sehingga teman-teman mahasiswa dari sekarang sudah bisa membuat jadwal untuk kegiatan perkuliahannya. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, tadi pada saat registrasi teman-teman sudah dapat nomor induk mahasiswa. Nomor induk mahasiswa itu nanti yang akan digunakan sebagai akses untuk melihat jadwal perkuliahan, hasil studi, nilai, dan lain-lain di sistem informasi akademik, sistem informasi perkuliahan. Jadi nama, NIM sementara nanti akan digunakan sebagai username untuk memudahkan teman-teman semua melihat jadwal. Jadi tadi yang sudah dapat NIM pada saat registrasi sudah bisa buka dan melihat jadwal perkuliahannya untuk semester ganjil genap ini yang kita mulai nanti di tanggal 14 April. Kemudian untuk kegiatan akademik, jadi agak berbeda mungkin pada saat kita di sekolah menengah atas. Jadi kita dalam 1 tahun akademik itu ada 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil biasanya kita mulai di awal bulan Maret dan semester genap kita mulai di September, Agustus atau September. Kemudian juga ada semester antara. Nah, semester antara ini nanti yang akan kita buka pada tahun kedua teman-teman mahasiswa di Universitas Sains Indonesia. Kemudian dalam perkuliahan itu kita menganut sistem satuan kredit semester, SKS. Itu adalah ukuran waktu belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester. Jadi misalnya per mata kuliah itu ada yang 2 SKS dan ada yang 3 SKS. Jadi satu mata kuliah 3 SKS itu ditempuh selama 150 menit. Kemudian beban studi. Nah, teman-teman dari calon sarjana 2029, nah ini juga yang harus ditempuh selama menjadi mahasiswa, yaitu untuk mencapai program sarjana 144 SKS dengan batas waktu studi 14 semester. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sudah merencanakan dengan matang, ini bisa ditempuh dalam waktu 8 semester paling maksimal. Ya, jadi jangan sampai 14 semester nih sudah terlalu lama. Ya. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk semester pertama, semester 1, teman-teman mahasiswa tidak perlu mengisi KRS, tapi jadwal KRS sudah diinputkan dari sistem, sudah sistem paket. Jadi bebannya antara 18 sampai 21 SKS. Untuk semester ini, teman-teman mahasiswa hari Senin sudah bisa langsung masuk kelas dengan jadwal yang sudah ada di SIP. Jadi bisa langsung dilihat melalui SIP menggunakan akun NIM dan nama. Untuk tahun kedua dan seterusnya, itu nanti tergantung dari IP yang teman-teman mahasiswa peroleh.
Jadi kalau teman-teman menargetkan 3,5 tahun selesai semua, berarti setiap semester harus bisa mendapat 22 SKS minimal. Jadi sudah bisa direncanakan sejak awal seberapa lama studi yang akan dijalani di USI. Kemudian juga teman-teman mahasiswa diperbolehkan untuk cuti akademik. Ya. Misalnya setelah 1 semester di USI, semester kedua mungkin ada pindah tugas atau dan lain-lain, itu bisa mengajukan cuti akademik. Ya. Cuti akademik itu maksimal 2 semester selama masa studi. Ya. Itu tidak mengurangi jatah masa studi yang berlaku. Misalnya kalau mahasiswa mengajukan cuti 2 semester, tadi kita lihat batas maksimal studi itu 14 semester. Jadi kalau kita mengajukan resmi, tetap tidak dikurangi. Tapi kalau masuk mahasiswa tidak aktif, teman-teman mahasiswa tidak melakukan pengajuan cuti secara resmi, maka jatah masa studinya berkurang. Misalnya sudah ngambil 2 semester, kemudian mau tidak mengajukan cuti dan tidak cuti, maka jatahnya tidak lagi 14 semester, tapi berkurang 2 semester, jadi tinggal 12 semester. Jadi kami sarankan kalau ada masalah atau ada perubahan waktu kerja, berkoordinasilah ke kampus, ke bagian akademik atau ke PA pembimbing akademik masing-masing. Kemudian mahasiswa itu dinyatakan putus studi jika melakukan 1 pelanggaran hukum. Ya. Tentunya pelanggaran hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Kemudian melakukan pelanggaran tata tertib yang ditetapkan di Universitas Sains Indonesia. Kemudian juga melakukan pelanggaran ketentuan akademik. Ya, mahasiswa tidak memperoleh minimal IPS atau IPK. IPS itu indeks prestasi semester. Jadi 1 semester itu rapotnya apabila tidak mencapai IPK minimal maka dapat teguran akademik. Kemudian mahasiswa tidak aktif. Nah, ini tadi tidak aktif dalam 2 semester berturut-turut tanpa izin atau tanpa mengajukan cuti, juga bisa dinyatakan mengundurkan diri. Kemudian untuk mahasiswa semester 1 yang baru, atau seperti teman-teman sekarang, apabila tidak hadir 4 kali berturut-turut untuk seluruh mata kuliah pada perkuliahan semester 1, mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri. Jadi kalau mahasiswa ada izin, ada ini, silakan mengajukan izin. Sehingga tidak dinyatakan tidak hadir tanpa alasan. Kemudian melebihi batas waktu studi 14 semester. Nah, ini tadi kalau tidak melakukan cuti resmi, jadi 14 semesternya itu dikurangi. Kemudian pada saat tugas akhir apabila melakukan plagiat pada karya ilmiah atau tugas akhir juga akan mendapatkan sanksi dari universitas. Ini terkait dengan pemutusan studi tadi, ini pencapaian IPS yang harus minimal teman-teman mahasiswa peroleh. Semester 1 minimal ya, IPK itu 2 dan seterusnya. Ya. Nanti bagaimana bisa dapat seperti ini nanti sedikit akan saya sampaikan juga di proses perkuliahannya. Jadi ini bukan hal yang berat. Sebenarnya cukup bisa dicapai asal teman-teman mengikuti aturan yang sudah ditetapkan universitas. Kemudian kita masuk ke sistem evaluasi pembelajaran, sistem penilaian. Ya, jadi komponen penilaian dan bobot nilai yang berlaku di Universitas Sains Indonesia itu 1 presensi, kehadiran. Kehadiran ini bobotnya dari total nilai itu 20%. Tetapi menjadi prasyarat, ya,
nanti teman-teman mahasiswa apabila tidak memenuhi batas minimal kehadiran yaitu 71%, maka dinyatakan tidak lulus mata kuliah tersebut. Kemudian kedua ada tugas dan kuis. Ya, tugas-tugas, kuis-kuis yang akan diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Kemudian komponen keempat ada ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini bobotnya 30%. Ya, kemudian ujian akhir semester bobotnya juga 30%. Jadi total ada 100%. Kemudian pedoman penilaian akhir. Nah, ini teman-teman mahasiswa bisa lihat apabila teman-teman mengikuti tadi semua yang seperti ini tadi, kehadiran dipenuhi, tugas dipenuhi, ujian akhir dipenuhi. Apabila mencapai nilai akhir 80 sampai 100 itu nilainya A. Ya, 76 sampai 79,9 nilainya A minus dan seterusnya. Jadi itu hal yang bisa direncanakan oleh teman-teman mahasiswa dari awal untuk memperoleh nilai seperti apa. Jadi nilainya transparan, jelas, dari tinggal upaya dari teman-teman mahasiswa untuk memperolehnya. Kemudian keberhasilan mengikuti perkuliahan. Nah, ini terkait dengan nilai tadi. Ya, nilainya minimal kehadiran 71%. Ya. Jadi bila kurang dari nilai 71%, maka mata kuliah tersebut dinyatakan tidak lulus. Khusus untuk presensi khusus perkuliahan atau e-learning, perkuliahan e-learning, mahasiswa wajib mengerjakan, mendownload bahan ajar, kemudian mengerjakan forum dan kuis. Jadi nanti proses perkuliahan kita ada yang e-learning. Jadi harus mengerjakan kuis dan forum sebagai syarat kehadiran. Kemudian wajib mengikuti UTS dan UAS. Apabila tidak mengikuti UTS dan UAS, maka mahasiswa dinyatakan untuk mata kuliah tersebut tidak lulus. Nah, itu tadi persyaratan regulasi yang berlaku. Sekarang kita masuk ke metode perkuliahan. Di Universitas Sains Indonesia ada dua model perkuliahan, yaitu tatap muka atau offline. Ini full dilakukan di kelas. Tetapi untuk mahasiswa ya bisa dilakukan lebih fleksibel. Artinya selain dia harus hadir di tatap muka di kelas, kalau dia punya waktu dan berkesempatan, dia bisa juga melakukan melalui hibrid tatap maya melalui Zoom apabila berhalangan hadir secara fisik ke kelas, ke kampus. Ya. Yang ketiga bisa juga dengan flexible learning, jadwal kuliahnya disesuaikan. Maksudnya seperti apa? Misalnya teman-teman mahasiswa sudah memplot jadwal kuliah di hari Sabtu sore atau siang, tetapi tidak bisa ikut. Dia bisa mengikuti mata kuliah yang sama di kelas yang lain di waktu yang lain. Misalnya ikut di kelas malam, tetapi harus mengajukan surat dispensasi ke bagian akademik. Ya, tetap harus mengajukan dispensasi. Nanti kita berikan lembaran dispensasi untuk ikut kelas dosen yang lain. Nah, ini memang fleksibel tapi memerlukan sedikit upaya untuk mengurus administrasinya. Sehingga kami sarankan untuk fleksibel itu juga bisa dijalankan melalui hibrid. Lebih memudahkan mahasiswa dalam prosesnya perkuliahan. Kemudian yang kedua dengan model e-learning atau tatap maya online. Ya, ini bisa diakses melalui LMS science.ac.id. E-learning itu juga ada tatap mayanya. Jadi e-learning itu full online, tetapi ada tatap mayanya melalui Zoom juga di pertemuan 1, 7, 8 dan 14. Ini untuk penjelasan perkuliahan tatap muka. Ya,
Jadi dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka atau hybrid tadi, atau bisa dilaksanakan juga dengan fleksibel. Kemudian 2 kali ujian UTS dan UAS. Jadi pertemuan 1 sampai 7, kemudian ada UTS, pertemuan lagi 8 sampai 14, kemudian ujian akhir. Ya, ini sekali lagi bisa dilakukan dengan 3 metode tadi. Boleh langsung tatap muka di kelas, yang kedua bisa melalui tatap maya Zoom, atau bisa melalui flexible learning. Kemudian untuk perkuliahan e-learning, perkuliahan e-learning ini dilakukan sama jumlah pertemuannya 16 kali, 10 kali pertemuannya online. Jadi nanti akan dijelaskan pada saat nanti di LMS, ya, dosen akan mengupload bahan ajar, kemudian ada forum, ada kuis. Nah, mahasiswa wajib melakukan itu untuk perhitungan kehadiran. Nah, kemudian tatap maya juga ada 4 kali pertemuan. Ya, seperti bagian di bawah, pertemuan pertama itu tatap maya. Nanti dari kampus akan menyediakan link Zoom-nya. Nanti teman-teman mahasiswa tinggal bergabung di link Zoom yang kita siapkan per kelas per dosennya. Kemudian pertemuan kedua sampai ke-6 itu online penuh. Kemudian nanti ada pertemuan ke-7 ada tatap maya lagi. Nanti terkait perkuliahan e-learning nanti akan dijelaskan lebih rinci nanti di penggunaan LMS. Nah, ini rentang waktunya. Kalau rentang waktu pertemuan online itu 7 hari. Jadi misalnya jadwalnya hari Rabu, itu waktu kuliahnya sampai Selasa berikutnya. Ya. Itu dari sistem perkuliahan di Universitas Sains Indonesia. Jadi teman-teman mahasiswa nanti setelah proses itu semua dijalani, setelah ujian selesai, nanti akan ada nilai IPS, Indeks Prestasi Semester. Jadi teman-teman nanti mahasiswa bisa lihat di SIP. Nah, bisa dilihat itu sekalian nanti melakukan registrasi ulang dan KRS online. Ya, jadi setelah selesai ujian nanti bisa dilihat ada pengumuman nilai, bisa dibuka, tapi dengan syarat nanti untuk registrasi ulang itu seluruh kewajiban keuangan harus sudah terpenuhi. Kalau semester 1, semester baru, teman-teman mahasiswa jadwal perkuliahannya sudah paket, sudah diinputkan oleh sistem. Untuk semester 2, mahasiswa harus melakukan KRS online mandiri. Jadi nanti teman-teman mahasiswa memilih jadwal disesuaikan dengan waktu yang dimiliki. Ya, jadi dia harus melakukan setelah registrasi nanti melakukan KRS online, masuk ke sistem SIP. Nanti di sana ada pilihan-pilihan mata kuliah dan kelasnya. Jadi KRS online dilakukan di semester kedua. Jadi tidak lagi paket. Ya, jadi mohon diingat, jadi untuk semester kedua nanti sudah bisa KRS online, tidak di KRS-kan oleh sistem lagi. Demikian untuk regulasi akademik. Jadi kami yakin teman-teman mahasiswa yang telah memilih USI, insya Allah 2029, kalau tadi mengikuti seluruh regulasi yang ada, insya Allah 2029 akan kita wisuda sebagai sarjana S1 dari Universitas Sains Indonesia. Demikian, apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang dipertanyakan, silakan nanti pada saat dialog dengan Kaprodinya bisa minta penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, kami dari Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mengucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi keluarga besar Universitas Sains Indonesia. Semoga cita-cita dari teman-teman semua akan terwujud
dan Allah ridhoi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tri Falapiadi SEM atas materinya. Materi kedua mengenai pengenalan sistem informasi akademik atau SIP yang akan dipaparkan oleh Mas Fazli Kusyairi Eskom. Dipersilakan. Ya. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Kusyairi ya. Saya dari divisi BTK ya, Biro Teknologi Informasi dan Komputer, untuk menyampaikan ya pengenalan dan akses ke sistem informasi pembelajaran, informasi pembelajaran Universitas Sains Indonesia. Nanti kita juga akan melakukan demo ya. Di sini ada halaman utama sistem informasi pembelajaran ya. Di sini saya sudah membuatkan semua akses untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung login ya. Dari situ nanti bisa praktek